Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam walladzi ja'alal hajjah min arkanil islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil kiram. Hadirin hadirat jamaah calon haji, calon-calon perebut haji mabrur, dan calon-calon penghuni surga insyaallah. Amin. Pertama-tama kita perlu memahami apa makna adanya kita ini pergi melaksanakan ibadah haji. Bahwasanya melaksanakan ibadah haji ini punya banyak makna. Di antaranya adanya menunjukkan bahwa kita mendapatkan nikmat yang didambakan oleh semua yang mengaku muslim. Kita mendapatkan nikmat itu yang hanya didapatkan oleh satu orang dari 1000 orang. Jadi setiap dari kita ini yang berangkat haji itu pada hakikatnya mewakili 1000 orang. Karena jatah yang ditentukan oleh pemerintah Saudi Arabia begitu. Dari setiap 1000 orang hanya satu jatah. Jadi kita ini mendapatkan nikmat yang didambakan oleh 1000 orang, tapi kita yang mendapatkannya. Luar biasa. Coba bayangkan berapa tahun kita tunggu. Oleh karena itu maka kita harus syukuri betul. Syukuri betul nikmat ini dengan berusaha untuk memperoleh sasaran yang ingin dicapai setiap orang pergi haji, yaitu tiada lain kecuali haji mabrur. Yang kedua, makna daripada adanya kita berangkat pergi haji ialah kita mendapatkan nikmat memenuhi panggilan Allah untuk menziarahi tanah suci Allah. Ziarah yang merupakan ibadah yang luar biasa, memenuhi panggilan Allah. Kita semua ini sudah lama mendapatkan panggilan. Kadang-kadang ada orang yang sudah semestinya berangkat tidak berangkat, kita tanya, "Ma gitu? Nasi tina jalak dek ni mah pangujun, adik patah pangujun. Dia pernah pura mendaftar nama sagena lak demi onrong rilinona." Lalu dia mengatakan apa? Dia gagah panggilannya, belum ada panggilan. Ini salah. Panggilan sudah ribuan tahun. Kapan? Ketika Nabi Ibrahim selesai memugar Baitullah bersama dengan putranya Ismail, maka diberi lagi tugas yang kedua. Tugas yang kedua ialah berdiri menyeru manusia untuk pergi berhaji setelah Baitullah ini sudah dipugar. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan perintah, wa'adzin fin nasi bil haji.
Ibrahim, tetono mapalebang itemen rek haji. Ya tu kari jalan, mereka akan mendatangi engkau sama adanya dengan jalan kaki. Wa ala kulli damirin ataukah berkendaraan. Dan di antara mereka ada yang berkendaraan unta kurus. Kok bisa berkendaraan unta kurus? Sebenarnya yang dimaksud ini adalah jauhnya tempatnya, sehingga ia berangkat dengan unta yang gemuk, tapi karena jauhnya kurus baru tiba. Dan ini adalah simbol daripada setiap jamaah yang datang dari tempat yang jauh, termasuklah dari Pangkep ini. Jadi ini mata maki tahu engkai takap pun sebagai unta kojo. Itu simbol. Yatina min kulli fajin amik, mereka akan bertangan dari setiap pelosok yang jauh. Negeri kita ini yang paling timur adalah Papua. Ada lagi di tengah-tengah lautan antara kita dengan Amerika, Lautan Teduh. Ada di sana negara yang bernama Fiji. Ternyata ada juga yang datang pergi haji. Luar biasa. Luar biasa. Kita nanti di sana, apalagi kalau sudah di Arafah, mak kita samana sedih kamana ni senalino. Coba kita berangkat dari Indonesia ini lebih 200.000, lebih 200.000 jamaah. Tapi setelah nanti tiba di sini tersebar, seolah-olah kita itu hilang. Seolah-olah kita itu hilang, begitu banyaknya orang. Inilah bukti yang dikatakan Al-Quran, yatina min kulli fajjin amik. Jadi kita ini yang mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat untuk pergi haji, termasuk hamba-hamba yang mendapatkan nikmat memenuhi panggilan Allah. Ya tonaru nasi kirikna ya setalbiyah. Talbiyah itu adalah zikir pemenuhan panggilan dengan kata labbaik. Seorang hamba apabila dipanggil oleh Tuhannya dalam bahasa, dipanggil oleh tuannya dalam bahasa Arab, maka jawabannya mengatakan labbaik. Ya badu, aina anta, badu kekako, labbaik. Itu jawabannya. Dan inilah yang kita ucapkan ketika kita ini berangkat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahatika wan nar. Labbaik ya Allah, saya ini berangkat meninggalkan rumahku, meninggalkan keluargaku, meninggalkan pekerjaanku demi untuk memenuhi panggilanmu. La syarikalah, tiada sekutu bagimu di dalam ibadahku, dan tiada sekutu bagimu dalam niatku untuk berangkat memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda, bahwasanya segala puji itu, wan nikmata, nikmat itu lak, adalah bagimu. Maksudnya apa? Segala puji itu hanya untukmu. Kenapa segala puji itu hanya untukmu? Karena segala nikmat itu adalah berasal daripada kamu.
sinina papoje di mana mi mapunangi nasabak sinina papenyamenge oleh mana mi kidi la syarikat, tidak ada sekutu bagimu. Dan nanti inilah yang kita perlu buktikan setelah berangkat, bahwa saya ini hadir utamanya betul-betul memenuhi panggilan Tuhanku untuk menziarahi tanah suci dalam bentuk suatu ibadah yang sangat besar, yang sangat kompleks, yang bernama haji. Tidak ada suatu ibadah dalam Islam yang sekompleks ibadah haji. Yang kita lakukan bukan satu macam dan bukan satu tempat. Coba kerek Sumpah Jange, hanya satu tempat, selesai. Puasa boleh pindah-pindah, tapi pekerjaannya hanya satu, menahan diri. Tapi haji tempatnya bukan satu, yang dilaksanakan juga bukan satu. Oleh karena itu, maka kalau kita betul-betul sebagai hamba yang memenuhi panggilan Allah, kita harus sudah siapkan mental, siapkan fisik untuk melakukan semua itu sebagai hamba yang menerima panggilan Allah. Hadirin hadirat, apalagi makna daripada kita haji ialah menziarahi rumah suci pertama yang Allah letakkan di atas permukaan bumi. Inna awwala baitin wud'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Kata Al-Qur'an, sesungguhnya rumah suci pertama yang Allah letakkan di atas permukaan bumi buat umat manusia lalladzi bi Bakkah, ialah yang ada di Bakkah. Kehigar ya Bakkah. Ternyata Bakkah ini adalah Makkah. Tetapi kenapa Allah tidak mengatakan lalladzi bi Makkah? Nika makare lalladzi bi Bakkah. Karena mempunyai makna yang lain. Makkah nama satu kampung. Tapi Bakkah selain nama kampung juga punya makna. Apa maknanya Bakkah? Bakkah ialah negeri yang diratapi karena kerinduan untuk mengunjunginya. Wanua nasurie wa mata nafakwa cinta untuk melejai. Bakkah dari kata buka, bahasa Arab buka, menangis. Mubarakan, penuh dengan berkah. Makanya apa saja yang kita bawa, sekecil apapun nilainya, tetap disenangi orang yang menerimanya. Kenapa? Karena pertimbangan barakah. Barakah. Apa namanya itu barakah? Insya Allah nanti itu matuk deceng mega. Ibarakah ini barakah. Pernah ada kejadian seorang orang tua mau membelikan berkah untuk anak cucunya. Engkau anak fasa dengar anak makun raya, foto-foto agak macam-macam, geno-geno, agak tos ya, anak orang ewe, ya nama ripe, songkok-songkok. Itu penjual. Berapa harganya ini? Di sana penjual itu sudah tahu semua bahasa Indonesia kalau jual beli. Malah diantaranya ada juga sudah tahu bahasa Bugis sedikit-sedikit. Seperti di Jeddah itu magalak tuh gora kalau sama sempo, mas sempo. Pada nulur mas sulit mana balureng ya Pak Dini di harga ada deh goreng mas sempo. Hara air kira-kira. Iya, ini 10 rial. Iya. Bungkus 10. Itu songkok-songkok untuk anak-anak.
tidak diperiksa, pokoknya bungkus 10 dibayar. Tiba di rumah, kamar ini pula punah. Agak tu datuk, agak tu nenek apa nenek? Ya, yang bagi-bagi nih, itu ketu songkok-songkok ikut anak orang ini. Ini anak-anak dibuka. Tahu-tahu dibuka ada tulisannya di dalam, Made in Indonesia. Mati ini. Barek kumi pasak butuh mulia. Nah buatan Indonesia. Dek tuh aku tuh tanah macing. Ya kan, kamu tahu saya ini langsung saja dari asrama haji langsung kemari, tidak kemana-mana. Ya, barakah, apa akin? Allah mengatakan mubarakan wa hudan lil alamin, dan membawa hidayat untuk seluruh alam. Itulah saya katakan tadi, di tempat yang kita tidak perhitungkan ada orang muslim, ternyata di sana ada. Di negeri yang kita perhitungkan begitu jauhnya dari tanah suci ada saja saudara kita. Bukti sebagai petunjuk. Fihi ayatun bayinatun, di situ kata Allah ada beberapa tanda-tanda kebesaran Allah. Ini di Masjidil Haram, di sekitar Baitullah. Di antaranya makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Apa itu makam Ibrahim? Lain makam, lain makam. Makam kuburan, makam tempat berdiri. Jadi begitulah bahasa. Semua bahasa begitu. Sedikit saja beda ucapan, terus beda makna. Coba dalam bahasa Bugis, 3 kata, ma, ka, ja. Dibaca apa? Bisa dibaca makanja, bisa juga dibaca makaja. Cuk. Lebih-lebih lagi kalau dibaca makaja, bisa juga dibaca makaja. Satu model. Begitu juga dalam bahasa Arab, makam dengan makam. Makanya ya alhamdulillah rata-rata kita itu sadar perlunya pembinaan baca Al-Quran buat anak cucu kita. Malah meningkat sekarang bagaimana mereka itu bisa menghafal, bisa jadi hafid, menyebabkan munculnya ini lembaga-lembaga tahfidz di mana-mana. Karena ternyata sekarang ini negara pun sadar bagaimana mulianya itu seseorang apabila menjadi hafid. Bayangkan perguruan-perguruan tinggi sekarang ini, baik swasta maupun negeri, apabila anak kita itu tamat di SMA atau alia atau setingkat dengan itu hafid, itu prioritas. Ya, tanpa tes dia kasih masuk. Itu. Kenapa? Karena mereka itu yakin kapan hafid pasti cerdas otaknya. Kapan hafid pasti cerdas otaknya. Hadirin hadirat, di pesantren kita itu setiap tahun ratusan anak kita itu di samping belajar, di samping selesai pelajarannya juga selesai hafalannya, mendapat double berkah. Ada yang lebih daripada itu. Banyak yang datang di Mangkosok, baik anak Pangkep maupun dari Maros, dari tempat lain, ujung-ujungnya selesai kuliahnya terangkat juga jadi PNS. Ada juga di samping itu juga kawin, beristri pula. Karena barakah dah lolong ya. Karena barakah
engkau kawin si kampung newa siala, engkau tu kawin si kampung lain newa siala, engkau boleh puloi balina boleh bulu ada boleh ada yang dari apa namanya ini dari Balang ya, kawinnya dengan orang Sopeng dari Takalala. Jadi itu lucunya, waktu naik perahu tidak ada apa-apanya karena ini orang laut. Setelah naik gunung belok-belok begini muntah. Kebalikannya yang dari Sopeng waktu naik mobil belok-belok tidak jadi masalah, tapi setelah di laut kena ombak muntah pula jadi si wajai. Hadirin hadirat, kembali makna haji. Nah, menziarahi rumah suci pertama. Dalam hal ini ada ingin yang saya sampaikan. Semua orang yang datang di tanah suci, kapan pertama mengunjungi Masjidil Haram, maka kegiatan pertama yang harus dilakukan ialah tawaf. Saya ulangi, kapan seseorang pertama datang ke Mekah, masuk di Masjidil Haram, kegiatan pertama yang harus dilakukan ialah tawaf. Ini mengunjungi ini rumah suci pertama yang diletakkan Allah di atas permukaan bumi. Sementara kalau kita mendatangi masjid apa saja datangi, maka kegiatan pertama kita itu ialah salat 2 rakaat. Kalian melihat saya tadi masuk di sini, ada yang ingin salaman sama saya katakan saya mau salat dulu, dibentangkan sejadah, salat 2 rakaat. Ingat, setiap kita masuk masjid, kegiatan pertama salat 2 rakaat. Namanya salat tahiyatul masjid. Ya tuhuna roniakna. Wakata masempaja papa karaja masjid 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Baca alhamdulillah, kemudian kuliah. Rakaat kedua baca alhamdulillah, kemudian kul huwallah. Sesudah itu silakan mau berdoa bebas. Tapi saya dalam kondisi macam itu, doa yang paling banyak saya baca ialah minta kesehatan. Karena Nabi juga ada memang memesan perbanyak minta kesehatan. Ini modal utama kita. Nabi mengatakan tidak ada pemberian kepada hamba sesudah iman yang kuat, sesudah keyakinan lebih afdal daripada kesehatan. Tidak ada anugerah Allah kepada seseorang hamba sesudah iman yang kuat, sesudah keyakinan yang lebih afdal daripada kesehatan. Jadi kesehatan adalah nikmat yang kedua. Oleh karena itu saya harap jaga kesehatan baik-baik. Jaga kesehatan baik-baik. Alhamdulillah saya ini umur 82 tahun. Masih bisa membawakan manasik haji di Masjid Bau Yulianti pagi hari ini. Besok ada juga yang mau di manasik. Sebentar malam insya Allah pengajian di Segeri. Setiap hari, setiap malam ada saja kegiatan. Alhamdulillah. Tapi begitu diupayakan. Engkau tu asilangan aku yang mulai lewi agak-agak sebagai narukule.
pasti ada bedanya kalau kita usahakan sesuatu itu dengan kalau tidak diusahakan. Oleh karena itu pula maka saya sangat sayangkan kalau di antara kita ini ada yang kurang memperhatikan masalah kesehatannya, termasuk saudara-saudara kita, maaf kalau saya katakan perokok. Adakah perokok di sini? Dek magaga kapang, makuku dek gagai. Kita sudah lihat itu, ya, merokok membunuh kita pelan-pelan. Tapi itulah, banyak kita ini korban dari pergaulan waktu anak muda dengan sesama. Sifat konok-konok nih, tani aku adek kurek bisa maka nah kan nani akhirnya sulit ditinggalkan. Termasuk ini banyak santri-santri Marus dulu itu ahli hisab. Magombo nak nade ingin sakoi. Ini yang satu ganti kalau itu coba detoy sama sudah. Itu santri-santri dari Marus dulu beda dengan sekarang. Termasuk Andre Guruta Sanusi Baco, banyak ahli hisab. Kenapa? Di samping asramanya, di situ penjual tembakau. Pak Balu Icok boleh cak benge. Itu masih yang Icok Patimpo, tembakau itu yang masih dalam apa namanya. Nah kalau datang itu tembakaunya dari Sopeng, maka turunlah anak-anak itu membantu untuk mengangkatkan naik ke rumahnya. Setelah selesai dikasihlah hadiah sileta doleta. Mak mana nih? Bayangkan kalau Andre Guruta Sanusi Baco itu nanti di Mangkoso merokok, andai kata tidak memang merokok di kampungnya tahun 50, beliau tinggalkan Mangkoso 59, nanti berhenti merokok tahun 94 ketika sama-sama pergi ke Tanah Suci waktu itu atas undangan menteri. Ada 6 orang ulama termasuk saya dan beliau. Di ataslah berniat berhenti. Tahu-tahu 2004 masuk di rumah sakit, perlu dimasukkan cincin di pembuluh darahnya, jantungnya. Dimasukkan 3 cincin. Cincin yang paling kecil tapi paling mahal. Itu cincin itu untuk jadi gorong-gorongnya darah dalam pembuluh. Karena ini menyempit itu pembuluh darah, maka dikasih gorong-gorong, itulah cincinnya. Dan itu lucunya ditanya, pokok kapan orang masuk rumah sakit penyakit dalam, yang pertama ditanyakan itu pasti itu, barangkali bapak merokok. Coba cari, pasti itu yang ditanyakan, barangkali bapak merokok. Begitu Andre Guruta, barangkali Pak Kiai merokok. Oh tidak, karena sudah 10 tahun berhenti. Tidak. Ditanya lagi, barangkali Pak Kiai pernah merokok. Oh ya, itu betul, tapi saya sudah 10 tahun berhenti. Kata dokternya masih ini pengaruhnya masih ini. Dimasukkan 10 cincin, 3 cincin. Ternyata ini hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun bertahan.
Ini cincinnya, di mana tidak bisa lagi di Makassar dikerja, dibawa ke Jakarta, rumah sakit harapan kita di sana dikerja. Sudah harus dibedah, bypass, dibuka. Katanya itu jantungnya betul-betul dilepaskan, diganti dengan alat buat sementara. Lalu ada pula kabalnya yang diganti, 2 kabal dipasang, diambil dari betisnya, 2 kabal, satu di kanan, satu di kiri, dipasangkan di dalam itu karena tidak bisa lagi. Jadi kata beliau, yang membuat trauma anaknya ketika dipasang kembali jantungnya, tahu-tahu katanya kalau tidak bisa berfungsi lagi. Ya, walhasil berhasil. Saya diperlihatkan di rumahnya. Ini katanya bekasnya dibedah, dibuka, kemudian diperlihatkan di betisnya 2, satu kanan, satu kiri. Ya, ini tadi gara-gara merokok. Ya jelas itu adalah mengganggu kesehatan. Coba saja, berapa harga rokok 1 bungkus? Sehari berapa? 1 bulan berapa? Sekarang pertanyaan, apakah kita sudah mengeluarkan zakat sebanyak itu? Apakah kita sudah mengeluarkan infak sebanyak itu? Noledek kapan? Karena ada orang yang mengatakan, kalau sekiranya istriku melarang saya merokok, lebih baik saya berhenti menjadi suaminya daripada berhenti merokok. Wow. Kita lanjutkan. Makna seterusnya daripada berhaji ialah kita menjadi salah seorang tamu Allah, karena kita datang berdasarkan undangannya. Oleh karena itu berarti kita menjadi tamunya. Makanya istilah yang diberikan kepada jamaah haji di sana itu duyufur rahman. Duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang Maha Pemurah. Haji itu, Masya Allah. Seterusnya, dan yang paling utama dalam hal ini, bahwa kita berhaji itu berarti kita menyempurnakan rukun agama kita. Menyempurnakan rukun agama kita. Sebagaimana kita ketahui, rukun agama 5, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Dan yang terakhir, adanya kita haji ini berarti kita termasuk mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah berupa nikmat harta yang diberikan kepada kita, karena ini tidak wajib bagi orang yang tidak memenuhi syaratnya. Dan kedatangan kita ini termasuk kesyukuran kita. Lalu sekarang apa yang menjadi target kita? Kedatangan kita di sana, apa yang menjadi target kita? Dan ini harus menjadi itikad kita, ikrar kita dalam hati. Yang harus menjadi target buat kita semua tiada lain kecuali mendapatkan haji mabrur. Haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Haji yang diterima oleh Allah dengan segala ridhanya. Haji yang diterima oleh Allah dengan segala ridhanya. Inilah haji mabrur.
Lalu pelaksanaannya, teknisnya, kalau kita haji itu umumnya harus haji dan umrah. Tetapi modelnya ada 3 macam. Modelnya ada 3 macam. Yang pertama adalah hajinya dulu baru umrahnya, dan model ini disebut haji ifrad. Hajinya dulu baru umrah, ini disebut haji ifrad. Model yang kedua kebalikannya, umrahnya dulu sebelum hajinya, ini namanya tamattu. Ifrad itu apa artinya? Menunggalkan. Kenapa disebut menunggalkan? Karena bisa saja seseorang itu hanya haji, tidak ada umrahnya. Haji itu nggak pernah pugau dengan umrahnya, maka disebut ifrad. Kayak garu, maka ada limunri kenapa umrah? Ya ada pak diolah umrahnya, gangkan haji bawang. Karena kita ini barusan berangkat, makanya juga mau melakukan dua-duanya. Ya, model yang kedua tadi adalah namanya tamattu. Apa tamattu itu? Menyameng-nyameng. Tamattu, umrah sebelum haji. Model yang ketiga adalah umrahnya disisipkan di tengah-tengah hajinya, disebut kiran. Kiran dalam bahasa Perancisnya siak lonrang, serangkai, itu kiran, disisipkan umrahnya di tengah-tengah hajinya. Nah sekarang, mana di antara 3 model ini yang afdal? Mana di antara 3 model ini yang afdal? Ternyata terbagi 3 juga ulama. Artinya apa? Setiap model ini ada pendukungnya. Ifrad, yaitu umrah nanti sesudah haji, itu pendukungnya mazhab Syafi'i. Sementara mazhab Syafi'i itu mazhab yang dominan di kawasan Asia Tenggara, bukan saja Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Syafi'i itu Filipina, Syafi'i semua. Ini ifrad. Lalu di daerah atas ini, Pangkep Maros, kata ifrad itu diganti dengan nama haji lompoh. Akibat daripada ini maka masyarakat tidak mau mengambil yang lain, tidak mau ambil yang cadi. Ada yang lompoh, kenapa kita mau ambil yang cadi? Dan karena itu pula maka pemerintah awalnya itu mengapa menjadikan kloternya Pangkep Maros itu kloter belakang. Karena itu ada hikmahnya. Ini ifrad. Mengapa sampai mazhab Syafi'i mengatakan ifrad yang afdal? Alasannya, pertama, firman Allah dalam Al-Quran mengatakan atimul hajjah wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Itu haji itu yolok na tepu, berarti yolok ibu kau. Kurangnya maka pasukui haji munannya umrah, berarti haji yolok na tepu, berarti yolok ibu kau. Karena Allah. Berarti ini yang afdal. Yang kedua, untuk haji ifrad tidak ada dam, tidak diharuskan menyembelih kambing. Sementara yang lain itu harus menyembelih kambing. Tamattu, kiran harus menyembelih kambing, harus kena dam. Ini tidak ada, berarti ini lebih afdal. Berarti kamu itu ada pelanggaran. Itu
menurut pikiran Syafi'i. Lalu apa pula alasannya yang mengatakan tamattu yang afdal? Tadi Syafi'i dua alasan. Apa pula alasannya? Dan ini adalah menurut pendapat ulama-ulama Saudi Arabia. Karena Saudi Arabia itu ulama-ulamanya adalah mengikut mazhab Hambali. Dan ini pendapat mazhab Hambali. Tamattu yang afdal, yaitu umrah dulu baru haji. Kebalikannya tadi yang pertama. Kalau yang ifrat hajinya baru umrahnya. Tapi kalau ini umrah dulu baru hajinya. Katanya ini afdal. Apa alasannya? Pertama alasannya karena ini yang disuruhkan Nabi pada sahabat-sahabatnya. Tamattu yang disuruhkan Nabi kepada sahabat-sahabatnya, berarti ini yang disuruhkan Nabi. Yang kedua alasannya bahwa dam atau menyembelih kambing itu bukan denda, itu dam nusuk, artinya memang paketnya ibadah. Paket ibadah sebagai simbol adanya ibadah haji itu ibadah badan, ibadah harta. Apa buktinya? Ini adanya menyembelih ibadah hartanya. Jadi itu yang afdal. Lalu bagaimana pula haji yang ketiga? Qiran. Qiran itu modelnya sekali saja berangkat. Jadi niatnya nawaitul hajja wal umrata lil. Nah pasti kamu memang nih. Kalau yang lain tadi ini berpisah. Kalau ini gabung, namanya qiran. Nawaitul hajja wal umrata lillah. Umrahnya di dalam. Ini pendapat Hambali, pendapat Hanafi. Ini yang afdal. Kenapa ini afdal? Katanya karena ini hajinya Nabi. Ini hajinya Nabi, yang dilakukan Nabi waktu haji ini qiran. Berarti ini afdal. Kenapa? Karena Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambil contoh dari saya caramu melaksanakan haji. Nabi mengatakan ambil contoh daripada saya cara melaksanakan, dan ini caranya Nabi, berarti ini yang afdal. Lalu dam sama rasanya dengan tamattu, bahwa ini bukan denda tapi dam paket. Paketnya memang sebagai simbol adanya haji itu ibadah badan, ibadah mal, ibadah harta. Lalu mana yang afdal menurut saya? Tentu mompok pakutan nanti tak makan dake, karena itu malah menurut guru tak. Yang afdal menurut saya ialah yang sesuai dengan perjalanan kita, yang sesuai dengan perjalanan kita. Allah yang mensyariatkan haji. Ketika Allah mensyariatkan haji, Allah pasti sudah tahu bahwa nanti suatu saat di kemudian hari hamba-hambaku begitu banyak melaksanakan haji sehingga tidak bersamaan berangkat. Ada cepat berangkat, cepat juga pulang. Ada lambat berangkat, lambat juga pulang. Tapi ada juga lambat berangkat, cepat pulang. Mana yang cepat berangkat, cepat pulang? Gelombang pertama. Mana yang lambat berangkat, lambat pulang? Gelombang kedua. Maka gelombang pertama lebih afdal mengambil tamattu. Gelombang kedua lebih afdal mengambil ifrad. Pejabat, coba kira-kira pejabat dia ikut kalau terakhir tapi mau pulang kalau terawal. Ini cocok qiran. Ini pas dengan qiran. Ya ini maha besar Allah. Maha besar Allah yang mensyariatkan haji. Kenapa kurang pas yang gelombang pertama mengambil ifrad? Karena
dari awal niatnya sudah haji, padahal masih lama waktu baru haji. Masih lama waktu baru haji kalau gelombang pertama. Sementara dia itu dari awal niatnya langsung niat haji, berarti lama diikat oleh pakaian ihram, lama diikat oleh ihram baru lepas sesudah haji. Nah, disinilah bahaya, karena bisa saja banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tanpa kita sadari. Banyak pelanggaran-pelanggaran kita lakukan tanpa kita sadari, dan bisa-bisa pakaian yang kita pakai itu awalnya pakaian ihram putih, tapi ujungnya menjadi pakaian pramuka. Jadi saya sarankan bagi gelombang pertama, ambillah tamattu. Karena kesimpulan saya, semua ada pendukungnya yang mana yang afdal. Lalu saya pikirkan, oh ternyata Allah yang mensyariatkan, sudah tahu dari awal nanti hambaku ada yang cepat berangkat, cepat pulang, pas dengan tamattu. Ada yang lambat berangkat, lambat pulang, pas dengan ifrad. Ada yang lambat berangkat, cepat mau pulang, pas dengan qiran. Nah, sekarang kunci daripada haji mabrur, kunci daripada haji mabrur 3. Kalau kita memiliki 3 kunci ini, maka haji kita itulah haji mabrur. Yang pertama ialah persiapan yang sempurna. Yang kedua, pelaksanaan yang sempurna. Yang ketiga, penjagaan yang sempurna. Telumi goncina haji mabrur. Tak pada cengi pangujuta, pada cengi lau-lau nama tu jai, matelunna pada cengi jagai ngena. Pola di sini nak dengan solangi. Nah, saya akan bicara satu persatu. Persiapan yang sempurna ini persiapan secara moral, persiapan secara spiritual, miliki 5 kesucian, miliki 5 kesucian. Ini persiapan. Pertama, suci niat. Suci niat. Apa cingenna niata? Kenapa? Kapan melenceng daripada tadi, bahwa niat memenuhi panggilan Allah, Allah tidak terima. Dari awal Allah sudah tidak terima. Kapan niat kita melenceng? Makanya perlunya kesucian niat. Sementara Nabi ada mensinyalir dengan mengatakan ya'ti 'alan nas zamanun yahujju aghniya'u ummati linazha wa awsatuhum litijara wa qura'uhum lirya' wa sum'ah wa fuqara'uhum lil mas'alah. Akan datang suatu zaman pada umatku, kata Nabi, orang kayanya pergi haji hanya pergi rekreasi,
akan datang suatu zaman pada umatku, kata Nabi, ada orang kaya pergi haji tapi hanya pergi rekreasi. Wa awsatuhum, kelas menengah mereka pergi haji tapi litijara, untuk dagang. Berarti yang melenceng niatnya. Wa qurra'uhum liriya wasma, sementara orang pandainya hanya untuk pamer. Wa fuqara'uhum lil mas'alah, orang fakirnya ada yang datang untuk mengemis. Nih hati-hati ya. Biasa juga ada pencopet. Ada pencopet. Bahayanya itu kalau kita punya ransel di belakang, dikasih silet dari belakang, dikeluarkan isinya. Toega. Tak kata dia. Kegi mega tahu engkau kutu tahu deceng, engkau tahu tania tahu deceng. Engkau tahu tu mapundang ini ya lain-lain. Jadi kita harus selalu waspada. Kemudian ya, ini sudah berapa tadi? Baru kesucian niat. Yang kedua, kesucian hati. Kesucian hati daripada akidah yang tidak benar dan sifat-sifat yang buruk. Jangan ada akidah yang tidak benar kita bawa, termasuk pakai pakaian. Katuna setelah pakai pakaian, kapan ada yang tidak benar, pasti ada masalah. Semakin menyimpang yang kita bawa itu, semakin berat yang kita akan hadapi. Bisakah kita percaya ada orang pergi haji tidak pernah melihat Baitullah? Tentu kita heran. Masa iya? Betul. Karena ada yang dibawa itu tidak benar. Wadi janji kasih maksimal nah pacuero anu masalah. No leru nasi kali nama kada papa salama ya rui pakai ternyata kebalikannya yang terjadi. Pokoknya kesimpulannya, kapan ada yang tidak benar bersama dengan kita, pasti ada masalah yang kita hadapi. Kayak gani harus di mata pusai. Dan karena itu juga jangan ada sifat bangga. Umpamanya mengatakan, masa mapakumi bawa di pusat tahu oh tak aja nih nabi tak ikut puangnya. Kadang-kadang ada orang begitu. Masa kalau begini saja orang bisa sesat ai, langsung dia tidak lihat hotelnya. Jadi kesucian niat, yang kedua kesucian hati daripada akidah yang tidak benar, bawaan-bawaan yang tidak benar, dan sifat-sifat rendah harus kita buang. Tapasuk memeni rotataroi, sifat-sifat matunai nareko kebetulan angkaryatita, sifat bangkae, sifat tempoe, sifat sekee makuto. Kadang-kadang ya ada sesuatu yang kita harus bayar bersama. Bayar bersama. Berapalah satu orang, kita ditagih. Ya tu mas seke maraga gayana. Oh Cina pihak magampang muah tu. Tahu lo teh lese di lo. Magampang muah ya nasa Cina pi matuk pi. Tahu na lo. Padahal ya kumagampang mo pasuk ni aja di mereka kumagampang mo na kada macin api.
Dan sering terjadi apa? Ya tu masakan koci, tu masake tu masakan koci. Angka furaki beriro. Ketua DPR ya rona kena. Ngapa kru? Kan begitu. Jadi sifat-sifat yang kurang baik itu dilepas semua, dan kita tidak berniat untuk kembalinya lagi itu. Kenapa? Karena adanya kita ini berangkat. Nah pancaji itu wangi atamalek dina tenggerangnya. Wetunna idi narafi idratan mirip tanah marajai. Nah pataraka itu wangi pangkat tanah pancaji atamalek dina. Oleh karena itu haji itu tetap dihormati oleh sesama manusia. Mengapa? Karena memang Allah yang mengangkatnya menjadi hamba yang mulia. Dan apa tandanya bahwa kita ini termasuk hamba yang mulia? Yaitu adanya kita memang memiliki sifat-sifat yang mulia. Tak biar metonia roh sifat-sifat makalah lainnya, dan diganti dengan sifat-sifat yang baik. Ini kesucian yang kedua. Kesucian yang ketiga ialah kesucian tubuh kita. Dari mana? Dari segala dosa kita. Dosa yang terkait dengan Allah, dari sekarang perbanyak tobat, perbanyak istighfar, perbaiki ibadah. Dari sekarang. Dosa yang terkait dengan sesama manusia, tosak dampak-dampengan si bawah sinina sifat binduk-binduk sesuai napa kita raka. Ini kesucian yang ketiga. Kesucian yang keempat ialah kesucian bekal. Uang yang kita store tempoh hari, sudahkah kita keluarkan zakatnya baru di store atau belum? Kalau belum, nah, keluarkan memang. Karena ada riwayat, ada orang yang punya bekal yang tidak benar, yang tidak suci, tidak diterima hajinya. Maka niku siamun labbaik Allahumma labbaik. Nah ternyata kita sudah divonis tidak diterima haji kita gara-gara bekal yang kita bawa tidak suci, tidak bersih. Jadi kalau sekiranya memang tidak keluar zakatnya sebelum kita daftar, maka keluarkanlah 2,5%. Selain daripada itu, maka juga yang perlu dikeluarkan ialah infaknya. Ini kesucian yang keempat. Kemudian kesucian yang kelima ialah kesucian keberangkatan dari rumah. Artinya apa? Kita berangkat dari rumah sesuai dengan petunjuk Nabi. Ajak tasapa ya roh todeen yang kena sarai kampungnya pangujui ki mendek jupanda pusat. Nah ya roh tasuru pangujui ki pika cara na tasuru pangujui ajak menakan mendek Mekah. Nah kene mendek jupanda pusat nak begitu sih nengkak ya roh tasuru pangujui ki. Apa ngujuki nasabak pangujuna nabita. Itulah ada dibagikan. Bagaimana itu? Sebelum kita berangkat, kan biasanya kofur kita itu sudah lebih dahulu. Kita nanti berangkat hanya dengan dengan kabin kabin bag yang kecil kita bawa, yang besar sudah berangkat. Sebelum kita berangkat dari rumah, kita dulu tahu jam berapa kita tinggalkan rumah, jam berapa kita akan tinggalkan rumah. Kalau
pada waktu tidak terlarang melakukan salat, umpamanya antara salat subuh dengan salat duhur pagi-pagi, atau sesudah salat duhur sampai asar, itu waktu bukan larangan salat. Ataukah sesudah salat maghrib, itu juga bukan. Sesudah salat isya juga bukan. Kalau kita mau tinggalkan rumah bukan waktu larangan salat, maka kita berangkat dari rumah didahului dengan salat 2 rakaat dengan pakaian yang kita pakai keluar dari rumah. Jadi kita sudah ada wudhu, sudah lengkap pakaian kita mau yang dibawa memang keluar. Kofur kecil ini sudah di samping kita. Kalau ada kacamata, ada HP, sudah siap semuanya di situ. Jangan nanti sesudah salat baru kali khusus sapai. Kayak HP ku, kayak kacamataku. Memang sudah siap di situ. Artinya begitu selesai salat, begitu start. Jadi kita salat sekitar 10 menit sebelum berangkat. Bentangkan tikar di satu tempat. Ini di rumah. Di rumah. Salat sunat 2 rakaat. Namanya salat sunat safar. Sempaja sunnah Allah lengan. Apa niatnya? Itu niatnya disebut. Saya berniat salat sunat safar 2 rakaat karena Allah. Wakata masempaja sunnah Allah lengan 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Baca Fatihah, kuliah. Rakaat kedua baca Fatihah, kul huwallah. Sama dengan salat tahiyatul masjid. Lebih nak si jamak bicara di senang merakor-rakor 3 roe. Namanya salat apa? Setelah selesai memberi salam, dibacalah zikirnya, kemudian doanya. Zikirnya 2, doanya juga 2. Purafi mak bersalat. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa zikir pertama? Ayat kursi. Hafal? Alhamdulillah. Sesudah itu li'ila fi Quraisyin. Hafal? Alhamdulillah. Inilah zikirnya. 2 surah, 2 ayat. Ayat kursi, li'ila fi Quraisyin. Sesudah itu bacalah doanya. Doanya berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Allahumma bika asta'inu wa alaika tawakkalu. Allahumma dhallili su'ubata amri wa sahil alayya masyaqqata safari warzuqni minal khairi aksara mimma atlubu wasrif anni kulla syarrin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma inni astaghfiruka wa astaudiuka nafsi wa dini wa ahli wa akaribi wa kullama an'amta alayya wa alaihim bihi min akhiratin wa dunya fahfadna ajma'in min kulli su'in ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana? Hafal jamaah?
Ini koordinator pembimbing travel yang saya biasa antar jamaahnya, travel 2000 wisata. Itu koordinatornya tempoh hari sudah meninggal dunia. Kalau habis mengajar begini, terus ditanya jamaah, bagaimana jamaah hafal? Jamaahnya menjawab, hafal Ustaz. Maksudnya apa? Nah, hafalan itu Ustaz. Coba kenapa udah nungi ya nungi loh Pak. Biasanya itu dibuatkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ini baru pembukaan doa. Masuk inti doa. Allahumma bika asta'inu. Ya Allah, hanya kepadamu saya minta pertolongan. Wa alaika tawakkalu, dan hanya kepadamu saya bertawakal, saya berserah diri. Allahumma, ya Allah, zallil li suhubata amri, mohon agar dimudahkan bagiku kesulitan urusanku. Wasahil alayya masyaqqata sabari, dan mohon agar dimudahkan bagiku kesukaran perjalananku. Warzuqni minal khairi aksara mimma atlubu, dan rezekikanlah kepadaku lebih banyak daripada yang saya harapkan. Wasrif anni kulla syarrin, jauhkanlah daripadaku segala keburukan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Allahumma, ya Allah, inni astagfiruka, bahwasanya saya memohon kepadamu agar engkau menjaga saya. Wa astaudika, dan saya menitipkan kepadamu nafsi diriku, wa ahli keluargaku, wa karibi kerabatku, wa kullama an'amta alayya wa alaihim bihi, dan semua nikmat yang engkau negarakan kepadaku dan kepada mereka semua. Min akhiratin wa dunya, sama adanya nikmat di akhirat kelak dan di dunia sekarang. Fahfanna ajma'in, jagalah kami semua Tuhan. Fahfanna ajma'in, lindungilah kami semuanya Tuhan. Min kulli su'in, daripada segala keburukan. Ya Karim, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah alamin. Ini penutup. Ini doa pertama. Lalu sesudah itu kita berdiri membaca doa yang kedua. Doa yang kedua ini adalah sudah laporan kepada Allah, kita sudah mau berangkat. Bagaimana bunyinya? Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasamtu, Allahumma kfini ma hammani wa ma la tamula, Allahumma kfini ma hammani wa ma la tamula, Allahumma zawidni at-taqwa wa ghfir li zambi wa wajjihni lil khairi aina ma tawajjahtu. Allahumma, ya Allah, ilaika tawajjahtu, hanya kepadamu saya menghadap. Puang kumatu di mangolo elok ni jopai. Wa bika tasantu, dan hanya kepadamu saya berpegang teguh. Kutumak tu idik kuamat tonceng maka tani masa. Apa artinya? Karena saya yakin tidak ada yang bisa memberikan saya umur sampai saya bisa kembali ke rumahku kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa memberikan saya keselamatan dalam perjalananku sampai saya kembali ke rumahku. Tidak ada yang bisa memberikan saya kesehatan dalam perjalanan sampai pulang kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa memberikan saya kekuatan
lahir batin dalam perjalanan sampai kembali kecuali Engkau, dan tidak ada yang bisa memberikan kepadaku hidayat sampai saya bisa melaksanakan ibadah besar ini dengan benar kecuali Engkau. Itulah maknanya wa bika tasabtu, hanya kepadamu saya berpegang teguh. Mak tu idik puamat tonceng. Allahumma zawini at-taqwa, ya Allah bekalilah saya dengan takwa. Artinya apa? Ikrar untuk melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan ikrar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, terutama selama dalam perjalanan. Wa ghafir li dzambi, ampunilah segala dosaku sebelum saya berangkat. Barek tapacingi memang nak puang poleri sina dosaku napakat tarangka na ajak nayak pendek rotak di kampung Mapacita, riwanu Mapacita. Wa wajhinil hairi ana matawajjatu, wa wajhinil hairi, dan arahkanlah saya kepada kebaikan aina matawajjatu, ke arah mana saya menghadap. Tapangolo kak lau ride cenge puang mangolo kega kak mangolo kega matu opano salai bolaku barek si mata dece lalu tapi taika. Si mata dece lalu tapi taika. Opano panamatu salai ni bolaku. Keka monro. Ini doa yang kedua. Dalam keadaan berdiri ini kita baca, karena yang pertama itu masih dalam keadaan duduk. Ini berdiri dibaca. Selesai itu takak nih, angkatlah kompor kita, pasanglah kacamata, kantongilah HP-nya. Jama-jama nih, ya aku kalau bisa lagi. Yang itu mana remak, nah lo mana situ mas coy, lo masuk mas coy lo kekuruyon remak dopungan. Nggak ada apa-apa. Ya ini kalau tadi bukan waktu larangan salat. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau waktu larangan salat kita mau tinggalkan rumah? Kalau kebetulan umpamanya sesudah salat asar, sesudah salat asar sampai maghrib kita itu dilarang salat. Bagaimana caranya kalau kita mau meninggalkan rumah pada waktu larangan salat? Pada waktu larangan salat kita tidak melakukan salatnya, hanya tadi zikirnya dengan doanya. Kita tidak melakukan salatnya kalau waktu kita mau tinggalkan rumah adalah waktu larangan salat. Hanya zikirnya dengan doanya. Kita keluar dari rumah, bacalah doa terakhir ketika kita berada di pintu. Apa doa terakhir ketika kita berada di pintu mau keluar rumah? Itulah yang tadi dibagi-bagikan. Itulah tadi yang dibagi-bagikan. Doa terakhir. Kalau tadi itu, kalau ada tesnya tidak perlu kita hafal, kecuali narko ini lo mama nasi topemeng, ini lo mama Pak Guruangi. Tapi ini perlu dihafal. Namun tentunya tidak semudah itu kita hafal, apalagi kita orang tua. Ini kasih tomato isi lalu mati apalah. Dia pernah tomakan dia lupa isi kerana apa sih rona. Anak kamu apa gua repan jam-jamange. Makanya ini dibagikan kepada kita. Jadi ini dipasang di samping pintu. Dipasang saja di samping pintu. Yang penting setiap kita mau keluar dari rumah, sehingga kita baca dulu. Setiap kita mau keluar dari rumah. Kalau yang tadi itu nanti perjalanan jauh. Tapi ini yang penting setiap keluar dari rumah, mau ke pasar, mau ke sekolah, mau ke kebun, mau ke sawah, mau ke laut, mau ke empang, pokoknya yang penting mau keluar dari rumah, mau ke masjid termasuk. Kita baca ya. Kita baca ya. Ini dipasang, dilepas itu bagian dalamnya dipasang karena ini stiker. Ya, yang penting setiap kita mau keluar kita baca, lama-lama dihafal. Dan ya kata hafal ini hafal apa capurnya, yang penting malecoi. Ya, ini ya. Jadi ini bukan saja diperlukan bagi orang yang mau pergi ke tanah suci, mau pergi haji, mau pergi umrah.
Tapi buat kita semua apabila mau meninggalkan rumah, sering kita dengar ada ibu yang dipreteli itu perhiasannya, dihipnotis sebagainya. Dia nak kena kuna rekom baca ya. Ama kun rekom baca ya. Itu pengakuan sendiri tukang hipnotis. Pengakuannya sendiri tukang hipnotis, tidak akan kena. Ya. Apa pek buatin awak? Nade metu nak baca nasu. Macuri tapi. Ya. Inilah kesucian pertama perjalanan itu. Ya, syarat pertama, kunci pertama. Kunci kedua ialah pelaksanaan. Nah, kita yang gelombang pertama, dengarnya letai. Kita yang gelombang pertama itu berangkat dari Makassar ke Madinah. Ke Madinah. Selama di Madinah belum masuk ibadah kecuali salat jamaah, ziarah-ziarah. Belum masuk ibadah yang kita mau masuk ini, belum masuk umrahnya, belum masuk hajinya selama di Madinah. Jadi kita masih dalam keadaan bebas. Kalau ada pasangan suami istri masih bebas untuk sujud tilawah. Masih bebas. Ya mikoto mato ai dia kasih. De na nule mancaji alefu ya rohul wau na tiwi wau mani bawang de na nule mancaji alefu. Selama di Madinah. Nanti setelah mau ditinggalkan Madinah baru kita bersiap. Bersiap dengan apa? Di hotel sebelum berangkat kita disunatkan mandi ihram. Ini mandi ihram sunat. Jadi banyak kurang hunia kengi ceme sunnah ihram karena Allah. Oke, selesai wudu, kita wudu. Selesai pakaian ihram. Ini yang tiga dilakukan di hotel. Belum ada yang lain. Sesudah mandi, ya, wudu, pakaian ihram, turun ke mobil. Ifarintan itu jam sekian kumpul di lobi hotel. Nah, disinilah dilihat. Detoka kamaco indok tumpeng. Deto kakak maco indok tumpeng. Ibu, tidak ada yang ikut indok tumpeng. Tahu indok tumpeng? Yang selalu terlambat. Selalu terlambat. Biasanya kalau rombongan itu selalu ada yang begitu. Toli alena nama patah aja. Sudah diberitahukan jam sekian kita kumpul di hotel. Jadi coba-coba memang mandi kan. Sudah kumpul di lobi. Tahu tiba saatnya berangkat. Sebagaimana sudah ada semua. Kampi ibu anu, kampi asik napes cemeh indok tumpeng. Nah, termasuk ini dibuang baru berangkat. Jadi hanya itu tiga persiapan. Naik di mobil, diberangkatkan menuju Mekah. Depa kuhe talbiyah, depa belum talbiyah di situ, belum berangkat menuju Mekah sehingga setelah 12 kilo di tempat yang namanya Bir Ali. Di situ masuk di masjid Bir Ali. Masuk di situ biasanya ada seorang pemegang bendera dari mobil. Pemegang bendera dari mobil. Kita diberitahu, laki-laki ini pintunya, perempuan itu pintunya, pemegang bendera di sini. Pemegang bendera ini jangan bergerak, jangan meninggalkan tempat, karena nanti jamaah disuruh nanti keluar cari bendera.
Jadi ku letek-letek Pak pati bani saya pusing batu jamaah kada kaya anggota. Masuk salat pertama salat tahiyatul masjid. Sudah itu salat sunat ihram. Sesudah salat sunat ihram baru berniat ihram. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Baca tuh nih Pak dongen nah. Ada diajarkan itu. Allahumma harim syarri wa syarri itu sedang seterusnya. Sudah itu terus labbaik Allahumma labbaik keluar dari masjid mencari tempat bendera, kumpul di situ. Setelah ada semua naik di mobil. Mobil itu hampir sama-sama semua. Jadi hati-hati jangan sampai kita sama-sama naik. Lah salopo tuh. Ya. Jadi harus makanya bersama-sama. Dan sekarang ini luar biasa luasnya tempatnya di situ, berjejer mobil itu. Luar biasa tempatnya, beda sekali dengan dulu. Naik di mobil terus kita talbiyah masuk Mekah. Ya ganti-gantian lah yang memimpin talbiyah. Ya talbiyah labbaik Allahumma labbaik yakufu wasoni atin roni aga. Ya, ini sudah pakai ihram. Dan ingat sejak tadi kita berniat sudah berlaku ketentuan ihram, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sampai masuk di Mekah, kita diantar pergi ke hotel di mana kita ditempatkan. Di situ nanti kita tunggu komando dari ketua kloter. Jam berapa kita pergi tawaf. Seterusnya diantar pergi tawaf, sa'i, selesai sa'i gunting, selesai ihram, selesai ini umrah. Pura nih. Ketika itu kita sudah berada dalam areal bebas, kembali lagi bebas. Nah, suami istri boleh lagi sujud tilawah. Semoga sujud tilawah. Dan menggunting itu ibu-ibu, menggunting itu tidak wajib di masjid. Kalau laki-laki agak ringan karena memang tidak pakai kopiah, di mana saja digunting boleh. Ya, tapi perempuan mesti buka pacek nesinya. Bisa nanti guntingnya itu di hotel. Tidak usah buru-buru. Mengapa? Karena menggunting itu menunjukkan bahwa ini sudah selesai, sudah ditutup, umurannya sudah ditutup dengan menggunting itu. Tidak mesti di masjid. Dan bagi laki-laki setelah menggunting ganti pakaian, kembali memakai pakaian biasa karena sekarang sudah bebas, menunggu waktu berangkat ke Arafah hajinya. Itu nanti berapa hari baru tiba masa haji. Ditandai dengan adanya kita mau diberangkatkan ke Arafah. Diberangkatkan ke Arafah, maka kita kembali lagi mempersiapkan diri hanya di hotel. Persiapan berangkat ke Arafah ini untuk hajinya hanya di hotel, yaitu mandi, berwudu, pakai ihram, salat sunat ihram haji dan berniat haji. Kemudian talbiyah. Selesai turun dari hotel, naik ke mobil, bersama-sama berangkat menuju Arafah. Ini hari 8 Zulhijjah. Berangkat menuju Arafah, malam 9 sudah berada di Arafah. Tanggal 9 di sana dilaksanakan wukuf. Nah, kita tunggulah bagaimana arahan pembimbing. Selesai wukuf, sesudah maghrib kita diberangkatkan menuju Mina, melewati Musdalifah. Ini masih pakaian ihram. Di Musdalifah kita itu wajib bermalam
namanya mabit, bermalam. Di situ juga disunatkan memungut batu-batu. Memungut batu-batu ini bukan wajib, sunat, tapi yang wajib bermalam. Dan kapan kita dianggap sudah bermalam? Kalau kita berada di Musdalifah sampai lewat tengah malam. Kapan lewat tengah malam sudah bisa tinggalkan menuju Mina. Walaupun afdalnya nanti sesudah salat subuh, tapi sesudah lewat tengah malam sudah boleh meninggalkan menuju Mina. Tiba di Mina, pekerjaan pertama kita pergi melontar. Yang dilontar itu ialah jamrah yang ketiga, bukan pertama. Jangan sampai naik tanah narimput napali sekarang masih no mupa pribadi ko masih no tanah meto ya narimput tahu Yang ketiga induknya, itu yang ketiga induknya namanya Akabah. Mengapa yang pertama hanya satu? Saya baca dalam kitab bahwa itu namanya tahiyatu Mina, penghormatan Mina. Dengan itu melontar yang pertama. Kemudian kita kembali ke hotel, kita gunting, buka pakaian ihram. Tadi dari Arafah, dari Mekah, ketika kita sudah berniat di rumah, sudah bertalbiyah, naik ke Arafah, talbiyah, nanti berhenti talbiyah setelah melontar. Jadi kita dari tenda, dari kemah menuju jamrah yang dilontar itu masih talbiyah terus talbiyah labbaik Allahumma labbaik terus sampai melontar. Selesai melontar kembali bukan lagi talbiyah, berakhir talbiyah, kembali dengan takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Mandreni burasa tahu kampungnya. Kembali ke hotel, ke tenda, menggunting. Nah, sesudah menggunting maka lepaslah, selesai namanya tahallul awal. Artinya kebebasan pertama. Kebebasan pertama sesudah menggunting, sudah boleh, sudah kita berpakaian biasa, sudah halal. Yang diharamkan sebelumnya kecuali satu. Sudah halal sebelumnya, yang haram sebelumnya kecuali satu. Yaitu sujud tilawah. Nah kegato nilok nafugau. Nasi rede tahu kita mendai orane pada anak orane makun rai pada anak makun rai. Wah hebat lah ada tuh dari kembali kesempatan sujud tilawah. Tapi andai kata ada orang yang melakukan itu, maka dia kena induknya dam. Andai kata ada orang yang sujud tilawah sebelum tahallul awal, maka dendanya seekor unta. Dendanya seekor unta dan harus menyempurnakan hajinya plus wajib haji lagi tahun depan. Tanya cedek. Tapi itu saya katakan bagi jamaah haji reguler tidak mungkin. Ya, yang di sesudah ini kita sudah pakaian biasa, bermalam lagi di Mina, apakah 2 malam atau 3 malam, untuk menyempurnakan lontaran. Menyempurnakan lontaran dengan ketiga-tiganya 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Selesai itu kita dibawa kembali ke Mekah. Selesailah hajinya. Selesailah hajinya. Dan selesailah semua. Karena kita ini gelombang pertama umrahnya sudah awal selesai, sekarang hajinya juga sudah selesai. Untuk gelombang kedua yang haji ifrat, begitu datang itu landingnya di Jeddah. Dan itu disuruh pakaian ihram di Makassar, di Sudiang. Sudah di situ sudah persiapannya. Makanya ini gelombang kedua persiapannya. Tapi jangan dulu niatnya. Niatnya nanti di mikat dan diberitahukan. Walaupun sudah mandi, sudah pakai ihram, tapi sebelum niat masih bebas. Sebelum niat masih bebas. Nanti sesudah niat baru terikat dengan hukum. Dan niatnya nanti setelah mendekat Jeddah, mendekat landing. Jadi ini sudah masuk dengan pakaian ihram dengan niat haji. Jadi pertama dilakukan adalah haji. Nanti setelah selesai haji, baru sesudah itu dilihat tanggal berapa baru melakukan umrah, dan sesudah itu baru diberangkatkan ke Madinah, dan mereka nanti pulang lewat Madinah. Kalau yang gelombang pertama pulangnya lewat Jeddah. Saya kira ini yang dua buat kita jamaah pangkep ini, haji tamattu dengan haji ifrat. Sisa sesudah itu penjagaannya. Lalu haji ini merupakan banyak pekerjaan, tetapi gampang diaga. Pertama, tidak ada yang mewajibkan wudu kecuali satu. Tidak ada yang mewajibkan suci kecuali satu, tawaf. Selain daripada tawaf, hanya sunat wudu. Jadi sa'i hanya sunat wudu. Andai kata orang matengangi masaina metu jopan materu. Tapi kalau tawaf lalu metu, harus berhenti, pergi wudu dulu, baru sambung lagi dan memulai lagi. Umpamanya wudunya batal pada putaran ketiga, berarti yang 3 batal, 2 aman. Jadi nanti setelah berwudu, mulai di Hajar Aswad menghitung lagi 3, kembali 3, karena 3 yang rusak, dan seterusnya. Tapi andai kata waktu sa'i tidak jadi masalah. Ingat, gampangnya haji, tidak ada yang mewajibkan wudu kecuali hanya tawaf. Dan kita haji apa saja dilakukan, pertama masuk Masjidil Haram adalah tawaf. Tadi saya katakan, setiap kita masuk masjid sunat tahiyatul masjid. Tapi masuk Masjidil Haram pertama tawaf. Nanti setelah masuk berikutnya baru sunat tahiyatul masjid. Mengapa? Karena pertama itu yang diutamakan adalah tahiyatul Ka'bah, bukan tahiyatul masjid, tahiyatul Ka'bah. Makanya tawaf yang dilakukan pertama datang ke Masjidil Haram. Baik haji tamattu, haji ifrat, haji kiran, semuanya begitu. Lalu kemudahan yang kedua haji. Tesengnya. Kemudahan yang kedua haji ialah tidak ada bacaan wajib. Tidak ada bacaan wajib. Apa yang diberikan kepada kita itu adalah hanya contoh. Kamu mau membaca tidak tahu baca apa, ya leko kaya membaca. Andai kata pun itu kita tidak baca, tidak membatalkan haji kita. Tenggerangi tidak ada bacaan wajib. Yang penting ini dilakukan sesuai ketentuannya. Mata apa kau ajak tosi lalu kiri lalu kanan kita. Ya, sesuai ketentuannya. Tapi bacaan tidak ada wajib. Hanya pada akhir putaran, setiap putaran itu yaitu rukun yamani, di situ kita membaca satu model bacaan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adil jantal ma'brar ya azzaka ya rabbal alamin.
Ini kemudahan haji. Yang ketiga, kemudahan haji itu bisa kita ulangi tahap per tahap, diulangi oleh pembimbing tahap per tahap. Artinya ya milo ibu kau ya Allah pudangi maka daya nolo mulai coe ibu pasti ni bicara lain karena tidak sekaligus ya. Jadi yang mau saja dilakukan supaya kita ini tidak kesulitan nanti untuk pasti garu-garu mana mau narik ko ibu dah mana ki. Hadirin hadirat, saya kira inilah bahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua, dan saya doakan semoga kita semua ini mendapatkan haji mabrur insyaallah. Sisa nanti kunci yang ketiga, jaga baik-baik setelah kita kembali. Upayakanlah diri kita mencari tolok bi tongan-tongan, tomalep bi tongan-tongan. Upayakan diri kita menjadi teladan bagi masyarakat yang belum haji. Gangkana makara mana si kamputan haji memang tahu najak lalu nak mumpu yang makara haji bawam ni. Saya kira itulah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan berkahnya buat kita semua. Akhirnya saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una kalimatan. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tiratan tabur. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tiratan tabur. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa sa'yan mashkura wa tiratan tabur. Ya alimah absurum, ya alimah absurum, takdi hajatana, inna hajatana kasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannatal ma'brar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufik wa hidayah irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.